Selamat pagi, ketemu kembali dengan Bu Emil di sini. Kita akan membahas selanjutnya untuk materi statistik adalah kuartil data berkelompok. Kalau kalian mendengar kata kuartet, itu artinya apa? Ya, betul, 4. Maka kuartil ini adalah bagaimana membagi data itu menjadi 4 bagian yang sama besar. Ya, menjadi 4 bagian yang sama banyak atau sama besar. Nah, kuartil dilambangkan dengan key. Ada yang namanya key 1 atau biasa orang menyebutnya kuartil pertama atau ada juga yang menyebutnya kuartil bawah. Kuartil bawah. Maka nanti kalau ada soal, tentukanlah kuartil bawah, nggak usah bingung. Kuartil bawah itu sama saja dengan key 1 atau kuartil pertama. Nah, sama dengan apa? L1, di mana L1 itu tepi bawah kelas yang memuat kuartil pertama. Kemudian ditambah dengan 1/4 N, di mana N-nya itu banyaknya data, dikurangi sigma F1 itu jumlah frekuensi sebelum kuartil pertama. F1-nya di sini lupa belum dituliskan, F1-nya itu adalah frekuensi kelas Q1. Nah, sementara C seperti biasa, C-nya itu adalah intervalnya atau panjang kelasnya. Yang kedua, Q2. Q2 atau biasa orang menyebutnya median. Median atau kuartil tengah. Kuartil tengah. Ya. Selain Q2 biasanya bisa juga orang melambangkan dengan ME. Nah, kalau modus MO, kalau median biasanya dilambangkan dengan ME. Itu sama saja dengan Q2. Sama dengan tadi, L2 ditambah, bedanya di sini. Kalau tadi 1/4, ini setengah. Setengah dari N dikurangi sigma F2 sama jumlah frekuensi sebelum kuartil kedua. F2-nya adalah frekuensi kelas Q2. Kelas Q2. Terus C-nya interval atau panjang kelas, sama seperti biasanya. Berikutnya, Q3. Q3 orang biasa juga menyebutnya dengan kuartil atas. Oke ya, ini diingat-ingat, kuartil atas. Q3 itu sama dengan L3 ditambah, bedanya di sini, 3/4 N. Kalau Q1 1/4, Q2 setengah, ini 3/4. Sigma F3 dan F3, nah sini saya tuliskan F3 sama dengan frekuensi kelas Q3. Oke. Nah, supaya lebih jelas, maka kita akan melihat langsung ke soal-soalnya. Oke, kita lihat. Ini kita diminta menentukan Q1 dari daftar distribusi frekuensi yang ada di sini. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita cek dulu jumlahnya ini ada berapa sih, sigma FI-nya itu berapa. 10, 20, ini dengan ini 30, 40. Maka ini sama dengan 40. Nah, langkah berikutnya kita tahu 40, maka untuk mendapatkan Q1, langkah pertama kita cari 1/4 N-nya itu berapa sih? 1/4 kali 40, berarti sama dengan berapa? 10. Nah, langkah berikutnya kita jumlahkan di sini. 10 itu posisinya ada di mana? Bukan ini ya, bukan 10 frekuensinya. Kita lihat, ini ditambah ini berapa? Baru 9. Berarti belum. Maka posisinya ada di sini. Berarti harus pasti ada di sini 10 itu. Maka ini. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita. Maka kelas ini dinamakan kelas Q1. Nah, oke, kita sudah ketemu kelas Q1. Maka yang menjadi perhatian kita cukup yang saya beri kurung merah itu ya, saya kotakin merah itu gitu. Berikutnya, kita cari L1-nya, tepi bawahnya berarti
Sebentar, saya bedakan warna supaya nggak bingung. Oke, tepi bawahnya berarti ini kita lihat. Nah, ini batas bawah. Tepi bawah itu adalah batas bawah dikurangi setengah. Maka menjadi berapa? 136,5. Oke, berikutnya. Sigma F1. Sigma F1 itu apa sih? Tadi dikatakan bahwa sigma F1 itu adalah jumlah frekuensi sebelum kelas ini. Maka jumlahnya di sini berapa? Jumlahnya 3 ditambah 6 itu sama dengan 9. Nah, frekuensi dia sendiri, frekuensi kelas dari Q1 ini sendiri berapa? Ini frekuensinya. Maka saya tulis di sini 10. C. Intervalnya berapa? Intervalnya dari, kalau bingung dibuat begini. Tepi atas dikurangi dengan tepi bawah. 118,5. Sama dengan berapa? 9. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam rumus untuk mendapatkan Q1. Mendapatkan Q1 itu rumusnya adalah L1 ditambah dengan 1/4N dikurangi sigma F1 dibagi F1 dikalikan C. Nah, tulis dulu ini, biasakan tulis rumus. Maka L1-nya berapa? 136,5 ditambah, tadi seperempatnya adalah 10 dikurangi sigma F1-nya 9 dibagi dengan frekuensi dia sendiri tadi berapa? 10 dikalikan dengan 9. Maka menjadi 136,5 ditambah 1 dibagi 10, 0,1 kali 9 di sini 0,9. Maka sama dengan 137,4. Ini hasil dari Q1 yang diminta. Berikutnya, masih dengan data yang sama, kita diminta menentukan Q2 sekarang. Nah, langkahnya juga sama. Q2 itu caranya tadi berapa? Ini tadi 40 ya, ini tadi. Datanya masih sama. Maka setengah kalikan N, maka saya menulisnya di 1/2 kalikan 40 sama dengan berapa? 20. Nah, sekarang kita cek 20. Ini sampai ke sini ditambah baru 9. 9 ditambah sini baru berapa? 19. Oke, 19 ya itu ya. Maka pasti kelasnya ada di sini. Nih, ini kelas Q2. Maka cara berikutnya sama. Kita cari L2-nya dulu. Nah, L2 itu dilihat dari ini kembali. Tepi bawah berarti 145,5. Oke. Setelah itu kita cari sigma F2. Sigma F2 itu apa sih, Bu? Tadi jumlah frekuensi sebelum kelas frekuensi ini. Jumlahnya berapa? 19. Bukan 9 ditambah 19 ya, tapi secara keseluruhan dari sini ke sini. Itu berapa? 19. Maka saya tulis di sini 19. Frekuensi dia sendiri itu berapa? Ini. 11. Maka saya tulis 11 di situ. C-nya sama karena tadi sudah dihitung itu 9. Oke, maka mencari Q2-nya atau mediannya adalah L2 ditambah, biasakan ditulis ya, 1/2N dikurangi sigma F2 dibagi F2 kalikan dengan C intervalnya. Oke, kita masukkan unsur-unsur yang sudah diketahui, 145,5 ditambah setengah N-nya adalah 20 dikurangi sigmanya adalah 19 dibagi dengan 11 kalikan C-nya 9. Maka menjadi 145,5 ditambah 1 dibagi 11 kali 9, 0,82.
Maka hasilnya adalah 146,32. Ini adalah Q2 yang diminta. Sekarang bagaimana kalau kita diminta menentukan Q3? Q3 itu berarti kalau jumlah datanya semua total adalah 40, di sini 40, maka saya bisa mengatakan 3/4N itu berarti 3/4 kali dengan 40. Kita coret ini berarti berapa di sini? 30. Oke, cara berikutnya sama dengan tadi. Ini ditambah ke sini baru 9. Ditambahkan ke sini 19. Masih kurang, gitu ya. Terus dari sini sampai ke sini berapa? Ditambahkan 9 pas 30. Oke, di situ. Nah, ternyata di sini. Kalau kita lihat tadi di soal yang sebelumnya, Q2-nya juga di sini kan ya. Ini Q3. Emang bisa, Bu? Bisa saja gitu ya. Q2 dan Q3 berada di tempat yang sama gitu ya. Oke, berikutnya setelah itu kita cari L3-nya berarti ini lagi sama dengan yang tadi. Berarti 145,5. Kemudian sigma F3-nya berarti jumlah sebelumnya itu adalah 19. F3-nya sendiri adalah 11, C-nya berapa? C-nya 9. Maka Q3 sama dengan, kita tulis dulu, L3 ditambah 3/4N dikurangi dengan sigma F3 dibagi dengan F3 dikalikan dengan C. L3-nya berapa? 145,5 ditambah ini 30 dikurangi sigma sebelumnya adalah 19 dibagi dengan 11 kali C-nya 9. 145,5 ditambah 11/11 itu 1 kali 9 itu 9. Maka menjadi 154,5. Ini adalah Q3 yang diminta. Demikian untuk bahasan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat.